Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Hafiz dari Teknik Mesin dengan NIM 235255058. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk sebagai syarat ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Di tugas saya kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rangkuman dari esai dan yang sudah saya masukkan ke dalam PowerPoint yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Baiklah, masuk ke pendahuluan. Saya akan menjelaskan apa sih dam- dampak media sosial itu. Media sosial itu penting bagi remaja, namun penggunaannya yang berlebihan dapat memicu depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri serta ancaman seperti cyberbullying. Peran orang tua, sekolah, dan literasi digital krusial untuk membimbing remaja menggunakan media sosial secara bijak. Langkah seperti edukasi, pembatasan screen time, dan dukungan emosional diperlukan. Kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial secara sehat demi kesejahteraan remaja. Seperti yang dilihat di gambar sebelah kanan ini adalah contoh-contoh aplikasi media sosial yang ada sekarang, seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nih, masuk ke pembahasan. Media sosial itu memiliki dampak positif dan negatif bagi remaja. Di satu sisi, media sosial memudahkan proses belajar dan berbagi informasi. Namun, di sisi lain, notifikasi dan kebiasaan mengeluh di platform tersebut dapat mengganggu konsentrasi. Remaja yang aktif menggunakan media sosial rentan terhadap penyebaran informasi buruk karena kurangnya kematangan berpikir. Media sosial juga menjadi ruang berekspresi yang kadang menghasilkan konten menyesatkan. Di poin ini, notifikasi dan kebiasaan mengeluh di platform tersebut dapat mengganggu konsentrasi. Kalau di poin notifikasi ini adalah seperti misalkan kita sedang berada di kelas nih, contohnya saja di perkuliahan. Kalau misalnya ada dosen yang menjelaskan nih di depan, lalu ada notifikasi masuk, itu pasti fokus dalam diri kita tuh langsung buyar. Kita langsung membuka HP dan tidak memperhatikan dosen. Ini adalah dampak positif dari media sosial, menjaga silaturahmi dengan keluarga atau orang tersayang. Poin 2 sebagai sumber belajar, memudahkan akses ilmu dan topik terbaru. 3 media penyebaran informasi secara cepat. 4 memperluas jaringan pertemanan, bahkan dengan orang baru. 5 sarana mengembangkan keterampilan dan bersosialisasi. 6 media komunikasi yang efektif. Seperti di gambar di bawah ini nih. Ini adalah contoh dari poin satu nih, menjaga silaturahmi dengan keluarga atau orang tersayang. Di media sosial itu ada fitur yang bernama video call nih. Video call ini kan itu bisa menghubungkan kita dengan orang lain yang berada jauh dan kita bisa melihat wajah mereka. Nah, ini salah satu dampak positif dari media sosial. Lalu yang di gambar kedua ini adalah seperti Zoom. Nah, ini bisa apa namanya itu sebagai media komunikasi yang efektif nih. Seperti di contohnya di perkuliahan saja. Di perkuliahan saja kan kalau adanya kendala untuk bertemu secara langsung atau tatap muka kan bisa digantikan dengan Zoom seperti ini. Lanjut ke dampak negatif media sosial. Di poin pertama, kesulitan bersosialisasi karena kurangnya komunikasi langsung. Media sosial membuat pengguna cenderung fokus pada diri sendiri. 3, menurunnya kinerja akibat penggunaan media sosial mengganggu tugas. 4, maraknya kejahatan siber seperti hacking dan spamming. 5, penyebaran konten tidak pantas termasuk pornografi semakin mudah. Nah, di gambar ini contohnya adalah dampak negatif dari media sosial. Eh, Jika dulu di zaman dahulu, pastinya kalau apa namanya tuh, kalau anak kecil nih ngumpul, itu kan nggak ada yang namanya bermain HP, handphone, smartphone dan lain-lain. Nah, pada kasus ini di zaman sekarang ini
Anak-anak itu kalau berkumpul cenderung tidak bermain seperti dahulu. Anak-anak itu sekarang, zaman sekarang itu cenderung untuk scroll-scroll aplikasi media sosial seperti TikTok dan lain-lain itu, dan itu sangat tidak baik lah untuk anak-anak di zaman sekarang. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi dari dampak tersebut, faktor ekonomi, masalah seperti kemiskinan dan pengangguran seringkali menjadi tanggung jawab pemerintah. Terus dua faktor budaya, perkembangan budaya dapat memicu masalah sosial seperti perceraian dan pernikahan dini. Tiga faktor biologis, masalah seperti kurang gizi dan penyakit menular terjadi akibat kurangnya fasilitas kesehatan, kondisi ekonomi dan pendidikan yang tidak memadai. Faktor psikologis, beban hidup berat dan stres memicu konflik antar anggota masyarakat. Terus ini nih saran dari saya yang sudah saya buat. Yang pertama adalah edukasi literasi digital, yaitu mengajarkan remaja bijak menggunakan media sosial, termasuk pengelolaan privasi dan verifikasi informasi. Dua, pengawasan orang tua. Orang tua perlu mendampingi dan mendukung anak dalam penggunaan media sosial. Contohnya di pengawasan orang tua ini adalah contohnya tuh membatasi anak-anak bermain smartphone dan mengawasi jikalau anak bermain smartphone itu jangan sampai bermain media sosial yang terlalu berlebihan lah. Yang ketiga, pembatasan waktu layar, batasi penggunaan media sosial dan dorong aktivitas di luar dunia digital. Nah, maksudnya ini adalah untuk membatasi anak-anak itu tuh menggunakan smartphone, seperti dibatasi 1 hari 3 jam atau 1 hari 4 jam dan sebagai gitulah. Lalu di kerjasama lintas sektor, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, LSM, dan industri teknologi untuk kebijakan penggunaan media sosial yang sehat nih. Seperti dari pemerintah ini tuh membuat aturan, dari sekolah membuat aturan-aturan, dan aturan itu tuh harus mengikat lah agar anak-anak itu tidak terjebak di media sosial. Yaitu kelima, yaitu kampanye kesadaran. Itu tingkatkan kesadaran tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kampanye kesadaran ini adalah seperti dilakukannya penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat seperti desa-desa yang yang penyuluhan itu tuh berisi seperti apa sih tentang media sosial dan apa dampak-dampak negatif dan buruknya, dampak positifnya. Nah, itu tuh dijelaskan agar orang-orang tuh mengerti, terutama anak-anak nih, agar mereka tuh sadar dan bisa menggunakan media sosial dengan baik. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.